Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya, Ramlan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum. Dalam definisi hukum, berbagai macam hukum, namun dalam hal ini saya akan menjelaskan khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Ini bisa diasumsikan bahwa hukuman langsung. Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik. Di antaranya delik yang dilakukan dengan sengaja. Misal, sengaja merampas jiwa orang lain atau bisa dikatakan dengan pembunuhan. Dan delik yang disebabkan karena kurang kehati-hatian. Misalnya dalam berlalu lintas kita tidak berhati-hati, akhirnya mengakibatkan kecelakaan dan merugikan orang lain. Ini semata-mata karena kelalaian. Ada lagi delik yang dimaksud menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Misal, melakukan pencurian, penipuan, dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang. Misalnya, kita mengetahui suatu keadaan yang mengakibatkan pelanggaran undang-undang, namun kita tidak melaporkan. Ini termasuk dalam hal delik sengaja, tidak melaporkan. Ada lagi kejahatan yang merupakan perbuatan yang sangat tercela. Terlepas dari itu, tidak dilarang dalam undang-undang karena yang disebut sebagai delik hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam undang-undang, karena itu disebut delik undang-undang. Dari semua jenis delik itu termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang disingkat dengan KUHP. Adapun asas dalam hukum pidana itu terbagi dari beberapa hal. Salah satunya asas legalitas, merupakan tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu termuat dalam KUHP. Jika sesudah perbuatan itu dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Ini juga termuat dalam KUHP. Ada lagi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ini merupakan menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Ada lagi yang dimaksud dengan asas teritorial. Ini dimaksudkan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misal, termasuk pula kapal bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Yang dimaksudkan ini seperti halnya kepemilikan
negara kesatuan Indonesia yang bisa keluar atau ke negara lain, misalkan seperti tadi pesawat terbang, kedutaan besar yang ada di luar negeri. Terus ada lagi di kedutaan tersebut ada bendera negara. Inilah yang dimaksud dengan asas teritorial. Ada lagi yang dimaksud dengan asas nasionalitas aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Ada lagi yang dimaksud dengan asas nasionalitas pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Mengenai hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana, dalam pasal KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Jenis hukuman pidana itu ada yang dimaksud dengan hukuman pokok. Namun dalam hukuman pokok itu dibagi dalam beberapa hal. Ada hukuman penjara. Ini merupakan hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam penjara seumur hidup dan penjara sementara. Jadi dalam hukuman penjara sementara itu berlaku minimal 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan yang bersangkutan atau yang termasuk penjara sementara itu wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara. Dan terpidana tidak mempunyai hak visol. Hukuman kurungan. Hukuman kurungan merupakan hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara yang dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya hukuman kurungan dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya. Kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja karena pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan. Sedangkan hukuman penjara tidak demikian. Hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda atau kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Ada lagi yang dimaksud dengan hukuman tertutup. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melaksanakan kejahatan atau melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Namun dalam hukum pidana ada lagi yang dimaksud dengan hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, dalam hal ini banyak kasus yang telah kita lihat di media
televisi bahwa sering terjadi hukum-hukum pidana